Kami dari kelompok 1 calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap dengan fasilitator Bapak Kisnadi SPD MPD, Ibu pengajar praktik Ibu Evi Oktaviani SPD. Saya Novi Nurvita SPDI dari SD Negeri Merenak 03. saya Fatihatun Istiharo dari SD Negeri Menganti 03. Saya Lili Lusianti dari SD Negeri Kuripan 03. Saya Mun Fatma dari SD Negeri Karangkandri 03. Kami akan melakukan kegiatan praktek coaching demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fatih. Waalaikumsalam Bu Lili. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Lili. Kabar saya juga baik ya Bu Fatih ya. Alhamdulillah ya. Bu, sebelum kita memulai proses coachingnya, saya berperan sebagai pengamat atau observer. Saya akan melihat proses coaching Bu Fatih dengan coachingnya nanti ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya nanti, akan saya sampaikan rubrik penilaian terkait proses coaching yang akan Bu Fatih lakukan, biar Bu Fatih juga tahu ya. Rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan proses coaching nanti Bu Fatih sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya juga Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pengajuan pertanyaan berbobot tentunya ya, dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap ketika melakukan proses coaching, Bu Fatih menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang saya jadikan acuan dalam mengamati Bu Fatih. Bagaimana, bisa dipahami Bu Fatih? Bisa Bu Lili. Oke. Selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu Fatih ya? Boleh, silahkan Bu Lili. Ya. Kemampuan coaching yang mana yang ingin Bu Fatih kembangkan dalam proses percakapan nanti? Oh iya Bu Lili, yang ingin saya kembangkan ada dua nanti Bu Lili. Oke. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan Oke. mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Fatih ya. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dari kedua kemampuan tersebut, mana nih yang akan lebih dikembangkan oleh Bu Fatih dalam proses coaching nanti? Oke, yang lebih saya kembangkan nanti adalah mendengarkan aktif Bu Lili, agar coach saya itu bisa mengembangkan idenya dan juga solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang beliau temui. Oke ya Bu Fatih ya. Selanjutnya, indikator ketercapaian. Menurut Bu Fatih, tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Bu Fatih tuju dalam proses percakapan nanti? Dalam coaching nanti Bu Lili, saya itu dapat menerapkan alur tirtanya secara runtut. Dari yang pertama itu dari tujuannya, kemudian yang kedua itu tentang identifikasi masalahnya, kemudian yang ketiga itu rencana aksinya, kemudian yang keempat dari tanggung jawabnya. Itu nanti coaching saya laksanakan nanti itu bisa menggali ide-ide dari coaching yang beliau dapat nanti beliau itu dapat menemukan solusinya atas permasalahan yang beliau temui.
Oke, baiklah ya Bu Fati ya. Semoga dari indikator yang sudah Bu Fati sampaikan terkait proses yaitu alur tirta dan ide-ide serta solusi dari Koji bisa tergali dengan maksimal dalam percakapan nanti. Hanya itu yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya silakan Bu Fati melakukan percakapan dengan Kojinya dan semoga proses percakapannya dapat berjalan lancar sesuai yang indikator ketercapaian yang diharapkan oleh Bu Fati. Bu Fati sudah siap? Insya Allah sudah siap Bu Lili. Oke, silakan dimulai proses coachingnya Bu Terima Fati. kasih Bu Lili. Ya. Assalamualaikum Bu Fatma, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Fati, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu, saya ikut senang mendengarnya kita semua dalam keadaan sehat. Tapi saya amati kok hari ini Bu Fatma itu kelihatan kurang bersemangat dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apa ada masalah Bu Fatma? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bu Fati ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah saya ada waktu Bu Fatma, dan jangan sungkan. Kalau ada yang perlu dibicarakan, bicarakan saja Bu. Alhamdulillah ada waktu. Iya Bu, alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya tidak bisa tenang. Oh begitu. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Fatma? Dan kira-kira apa yang Bu Fatma harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini ya? Saya berharap akan mendapat ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah ini Bu. Ya, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahan seperti apa yang Bu Fatma inginkan? Ini Bu, masih ingat nggak waktu beberapa hari yang lalu Ibu pernah lewat di depan kelas saya. Ketika pelajaran matematika, anak-anak banyak yang menggunakan jarinya untuk berhitung loh Bu. Oh, insya Allah saya ingat Bu. Tapi bagaimana bisa ya Bu? Lalu kira-kira apa masalahnya? Kebanyakan anak itu masih berhitung menggunakan jarinya Bu. Kalau menurut saya sebenarnya masalah ini tidak serius Ibu. Oh, tidak serius. Tidak seriusnya itu yang seperti apa ya Bu Fatma? Begini Bu, di kelas saya para murid sudah paham dengan konsep penjumlahan dan pengurangan 1-20. Namun cara mereka menghitung masih sangat lambat karena harus menghitung satu persatu menggunakan jari loh Bu. Mereka dan hal tersebut tentunya mengganggu konsep penambahan puluhan dengan cara bersusun pendek maupun panjang. Waktu yang mereka gunakan untuk menghitung menjadi lebih lama, juga terkadang hasilnya kurang akurat jika mereka tidak teliti dalam menggunakan jari-jari mereka dalam menghitung. Bahkan ada salah satu siswa yang meminjam tangan temannya untuk menghitung loh Bu. Oh, jadi seperti itu ya Bu Fatma yang membuat Bu Fatma itu jadi resah dan tidak nyaman ya Bu. Iya Bu, betul Bu. Yang membuat saya resah dan tidak nyaman karena murid saya masih menghitungnya lambat dan masih menggunakan jarinya. Kadang juga masih kurang teliti. Bahkan banyak siswa saya yang masih di bawah KKM loh Bu. Baik Bu Fatma, jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bu Fatma itu resah dalam mengajar matematika itu khususnya dalam materi penjumlahan, pengurangan, Ibu Fatma itu ingin murid Ibu cepat ya dalam menghitung penjumlahan dan pengurangan. Seperti itu ya Bu? Iya Bu, betul. Supaya dalam mengerjakan soal-soal penambahan dan pengurangan puluhan maupun ratusan dengan susun pendek maupun panjang bisa mereka lakukan secara cepat Bu. Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Fatma itu bisa merefleksikan dan sering melatih anak untuk berhitung. Saya yakin pasti anak-anak itu bisa menghitung secara cepat. Baik Bu Fati, mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin.
Jadi selanjutnya yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Ibu Fatma selanjutnya ya? Saya berniat ingin mencari metode yang baik untuk pembelajaran tersebut, Bu. Oh begitu ya Bu Fatma. Lalu ekspektasi apa yang Bu Fatma inginkan? Sebetulnya banyak hal yang saya ekspektasikan terhadap murid saya, tapi saya ingin fokus terhadap permasalahan tersebut terlebih dahulu. Baik, seberapa cepat ya Umun Fatma itu ingin murid Ibu bisa menghitung penjumlahan dan pengurangan dengan cepat? Saya ingin untuk tiap pertanyaan, penjumlahan dan pengurangan 1-20 murid saya bisa menjawab dalam hitungan detik seperti mencongak, Bu. Baik. Apakah Bu Fatma itu paham dengan hambatan murid dari Bu Fatma itu tentang mengapa mereka itu tidak mampu menjawab tiap pertanyaan dalam hitungan detik ya? Sepertinya hal tersebut dikarenakan karena konsep penjumlahan dan pengurangan dihitung satu persatu menggunakan jari mereka. Hal tersebut sangatlah memakan waktu yang cukup lama. Baik Bu Fatma, luar biasa Bu Fatma. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Alhamdulillah, Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut kalau murid saya itu tidak pandai dalam berhitung. Alhamdulillah ya Bu Fatma, saya juga merasa senang. Pada akhirnya Bu Fatma juga merasa lega. Lalu menurut Bu Fatma itu apa yang bisa Ibu lakukan supaya murid Ibu bisa sesuai yang Ibu harapkan? Kemungkinan saya akan mengajarkan metode mencongak, yaitu kegiatan menghitung di luar kepala atau dengan ingatan saja yang tertulis hanya hasil hitungan atau pendapat. Metode mencongak sangat mudah diterapkan, yaitu guru memberikan pertanyaan secara lisan dalam batas waktu tertentu kepada siswa. Saya menggunakan metode mencongak dengan harapan siswa saya bisa menghitung cepat. Baik Bu Fatma. Kira-kira kapan ya Bu Fatma itu akan melakukannya? Secepatnya, Bu. Saya akan eksekusi, Bu, agar murid saya terbiasa berhitung cepat dan ini mempermudah mereka dalam mengerjakan soal matematika. Baik Bu Fatma. Lalu selanjutnya dukungan apa kira-kira yang Bu Fatma butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Tidak ada, Bu Fatih. Tidak ada, Bu Fatih. Saya akan merutinkan murid saya menghitung dengan cara mencongak agar mereka terbiasa dan siap dalam pembelajaran. Wah, ide bagus itu Bu Fatma. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Bu Fatma. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Bu. Baik Bu Fatma. Besok kita akan bertemu lagi dan saya nanti akan menanyakan bagaimana hasilnya setelah Bu Fatma itu menerapkan metode tersebut dalam pembelajarannya. Sepertinya diskusi kita sudah selesai ya Bu Fatma, atau masih ada yang ingin didiskusikan lagi Bu? Sepertinya cukup, Bu. Terima kasih banyak karena sudah berdiskusi dengan saya. Baik, sama-sama Bu Fatma. Ya sudah ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeneng main. Yuk. Sudah? Assalamualaikum Bu Fatih. Waalaikumsalam Bu Lili. Bu Fatih tadi sudah melakukan coaching bersama Bu Fatmah ya. Iya Bu Lili, alhamdulillah sudah. Saya akan bertanya. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Fatih? Baik Bu Lili, yang pertama tadi yaitu saat di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta Bu. Kemudian saya juga sudah menerangkan tujuan dari mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu dapat menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan kemudian menemukan solusi dari permasalahannya tersebut Bu. Oke. Menurut saya tadi sebagai observer proses coaching yang dilakukan
Bu Fatih sama Bu Fatma sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu Fatih ya. Bu Fatih juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Koci, sehingga beliau mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Untuk pertanyaan terakhir ya Bu Fatih ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Bu Fatih lakukan? Baik Bu Lili, potensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah cara agar lebih memahami lagi mengenai alur Tirta, sehingga nanti saya dapat melakukan praktik dengan lebih baik lagi. Oke, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Fatih ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Baik, Bu. Saya tutup kegiatan observasi hari ini ya Bu Fatih Baik, ya. Bu Lili. Assalamualaikum Bu Fatih. Waalaikumsalam Bu Lili, terima kasih. Oke, sama-sama.